Assalamualaikum, hai semuanya. Bagi kalian semua pencinta misteri, pasti tidak asing untuk mendengar sosok seorang ratu yang menguasai kerajaan mistis. Sosok-sosok ini sering sekali dikait-kaitkan dengan kejadian misterius yang terjadi di daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang masyarakat di sekitarnya sangat mempercayai kekuatan gaib yang dimiliki para ratu mistis ini. Bagi mereka yang mempercayainya, kerap sekali meminta pertolongan kepada sosok ratu penguasa mistis ini. Lalu siapa sajakah sosok ratu ini? Langsung aja simak videonya. Badara Wuhi, siluman ular desa penari. Badara Wuhi merupakan jin berwujud siluman ular yang menjadi penguasa di desa penari. Ia adalah penunggu desa yang diduga berada di kawasan Banyuwangi, Jawa Timur. Wujud Badara Wuhi merupakan wanita cantik berbadan ular yang mengenakan selendang dan baju penari. Badara Wuhi juga digambarkan sebagai penari yang kerap merasuki jiwa sosok yang melakukan tarian yang magis. Badara Wuhi juga salah satu pemilik tempat pemandian atau sinden para penari yang lokasinya berada di hutan. Selain sebagai ratu dan juga pemilik sinden, Badara Wuhi juga bertugas menari untuk menyenangkan para lelembut penjaga hutan. Dahulu, Badara Wuhi adalah seorang gadis yang lari dan sembunyi dan melakukan pertapaan untuk menghindari kejamnya penjajah di zaman Belanda. Perempuan itu diduga bernama Ratna Nareh. Desa yang disinggahi Ratna Nareh dipimpin oleh seorang lurah yang diskriminatif terhadap perempuan. Karena kesaktiannya, dia berhasil mengalahkan lurah yang berniat jahat itu dan membuatnya mati. Jabatan lurah pun berpindah ke tangan Ratna Nareh. Merasa ilmunya sudah tinggi karena pertapaan dan kemampuannya dalam menaklukkan berbagai makhluk gaib, dia berani melanggar pantangan yang membuat Ratu Pantai Selatan marah. Lalu dirinya dirasuki makhluk halus yang merupakan utusan Ratu Pantai Selatan. Dia terus menari dan tidak bisa berhenti. Makhluk halus yang merasukinya akan berhenti jika jasad dihancurkan. Jika jasad Ratna Nareh hidup, ia akan terus menari tanpa henti. Nyi Blorong, Panglima Kerajaan Ratu Kidul. Cerita mengenai Nyi Blorong identik dengan sosok bertubuh separuh manusia dan separuh ular. Memiliki sosok yang hampir sama dengan Badara Wuhi, namun Nyi Blorong merupakan sosok yang berbeda. Nyi Blorong konon diyakini sebagai Panglima Kerajaan Ratu Kidul. Dikisahkan dari Dewi Nawang Wulan yang merupakan bidadari dan diperistri oleh Jakatarub. Awalnya, Jakatarub mencuri pakaian dari Dewi Nawang Wulan yang saat itu tengah mandi bersama beberapa bidadari lainnya. Akhirnya, Nawang Wulan berhasil menemukan baju yang dulunya dicuri Ageng Tarub, tetapi ia tidak bisa kembali ke surga lagi sebab ia sudah kawin dengan seorang manusia. Karena itu ia menjadi Nyi Blorong atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai Nyai Blorong. Dia menjadi abdi atau panglima dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Dunia Roh yang berpusat di Laut Selatan. Berdasarkan versi masyarakat di sekitar Pelabuhan Ratu dan Pangandaran, Jawa Barat. Dalam versi ini, Nyai Blorong merupakan putri dari Kanjeng Ratu Kidul. Kisah ini bermula dari sebutir telur yang diberikan Kanjeng Ratu Kidul kepada Ki Ageng Tambir yang tengah bertapa di gua yang sekarang disebut Karang Bolong di Pelabuhan Ratu. Ki Tambir diberitahu jika kelak telur itu menetas diberi nama Nyi Blorong dan diakui sebagai anak Kanjeng Ratu Kidul.
Oleh Ratu Kidul, Ki Tambir diberitahu bahwa Nyi Blorong kelak akan memikul tugas untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Nyi Rantamsari, sang penguasa Laut Utara dan Ratu Pesugihan. Mungkin banyak yang belum mengetahui Nyai Rantamsari atau Dewi Lancar. Namun nama itu tampaknya tidak asing bagi warga desa Wonotirto. Nyai Rantamsari dinilai memiliki kekuatan yang besar, sehingga mereka percaya jika adanya tradisi sesajen nyekar punden bisa mendatangkan keselamatan. Tak cuma keselamatan, tetapi juga keberuntungan, tentunya bagi seluruh warga desa Wonotirto. Pasalnya, Nyai Rantamsari dipandang oleh warga sudah dianggap sebagai leluhur yang menjaga lingkungan sekitar Gunung Sumbing. Nyi Rantamsari merupakan saudara Nyi Roro Kidul yang kemudian memimpin pantai utara Jawa dan dikenal juga dengan julukan Dewi Lancar. Ia kerap dikait-kaitkan dengan berbagai peristiwa misterius di pantai utara. Sebagian besar meyakini sosoknya sebagai putri dengan paras ayu jelita. Diceritakan bahwa belum lama setelah pernikahannya, suaminya meninggal dunia. Hal tersebutlah yang membuat Dewi Rara Kuning, nama sebenarnya dari Nyi Rantamsari, sebagai seorang janda di usianya yang masih muda. Oleh karena itu, Dewi Rara Kuning mendapat julukan Lanjar. Makin hari, namanya pun semakin dikenal sebagai Dewi Lanjar. Julukan dan luka setelah kepergian kekasih akhirnya menyebabkan sang putri meninggalkan kampung halamannya untuk melakukan pertapaan di pantai selatan dan menghadap ke Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Masyarakat pun percaya akan kekuatan Dewi Lanjar dalam memberikan pesugihan. Tidak sedikit yang membuat perjanjian dan menyerahkan tumbal guna mendapatkan kekayaan, kepopuleran, dan apapun permintaannya. Disebutkan juga bahwa istana Dewi Lanjar sangatlah megah dengan bangunan terpisah. Masing-masing bangunannya dihubungkan dengan jembatan dari manusia yang diikat. Konon, manusia-manusia tersebut adalah mereka yang mengikat janji pesugihan dengan sang penguasa pantai utara. Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul adalah ratu mistis yang menguasai Laut Selatan. Banyak versi yang menerangkan tentang jati diri sang ratu. Namun yang paling santer dipercayai, Nyi Roro Kidul merupakan putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Rajanya bernama Raja Prabu Siliwangi yang memiliki banyak anak. Salah satunya bernama Putri Kandita yang sangat cantik jelita dan mewarisi serta memiliki sifat ayahnya yang bijaksana. Karena suatu konspirasi perebutan tahta, Putri Kandita akhirnya tersingkir dari istana. Dalam pengasingannya, ia memutuskan untuk menetap di kawasan pantai selatan. Di sana ia menyatu dengan pepunden Laut Selatan, hingga kemudian Putri Kandita berhasil menguasai gaib kawasan tersebut hingga bersemayam di tempat itu dan bergelar Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kemudian memimpin pantai selatan. Kekuasaan Nyi Roro Kidul sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga barat. Namun ada dua tempat yang sangat disakralkan, yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahannya. Tak jarang sosok gaib sering terlihat
menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya. Ada pantangan yang diyakini harus ditaati oleh siapa saja saat berada di kawasan pantai selatan, yakni larangan mengenakan pakaian warna hijau. Konon siapa orangnya yang memakai pakaian berwarna hijau pasti akan terseret ganasnya ombak pantai. Hijau diyakini sebagai warna busana kebesaran sang ratu, sehingga dia saja yang berhak memakainya di tempat itu. Mereka yang melanggar larangan dan hilang ditelan ombak pantai selatan akan dijadikan pasukan gaib Nyi Roro Kidul. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami-nya dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh Ratu Kidul. Untuk kalian yang ingin merasakan sensasi langsung keberadaan Nyi Roro Kidul, kalian juga bisa datang langsung ke Hotel Grand Inna Samudra Beach, Sukabumi, kamar 308. Dipercayai kamar tersebut berawal dari pertemuan Ibu Ratu dengan Presiden Soekarno di Karangkursi. Setelah itu, ada perjanjian untuk dibuatkan kamar khusus di kamar 308 Grand Inna Samudra Beach. Kalian penasaran? Ratu Jujung Buih, Ratu Selat Karimata. Ratu satu ini memiliki kekuasaan di Selat Karimata. Hingga kini banyak yang percaya bahwa sosok inilah yang menyembunyikan badan pesawat AirAsia QZ8501 yang dulu pernah terjatuh pada 28 Desember 2014. Alkisah, dahulu di Kerajaan Amuntai di Kalimantan yang dipimpin oleh dua saudara, yaitu Patmaraga yang bertindak sebagai raja tertua dan Sukmaraga sebagai raja muda. Sang raja tua kemudian melakukan pertapaan untuk meminta keturunan, dan kemudian saat beranjak pulang, ia menemukan seorang anak yang terapung di lautan. Bayi tersebut bisa bicara dan meminta ditenunkan selembar kain serta sehelai selimut yang harus diselesaikan dalam waktu setengah hari. Ia juga meminta untuk dijemput dengan 40 orang wanita cantik. Setelah menyanggupinya, raja memberinya nama Junjung Buih, yang berarti putri yang ditemukan dalam buih raksasa. Kendati Ratu Junjung Buih ini hadir karena hasil pertapan sang raja, tak heran jika sang ratu dipercayai hadir dengan kesaktiannya. Kelak, Ratu Junjung Buih ini dipercaya akan menguasai kerajaan jin yang berada di Selat Karimata. Kerajaan jin inilah yang seringkali meminta tumbal. Mereka suka menenggelamkan segala sesuatu yang melintas di Selat Karimata, khususnya di daerah segitiga Masa Lembo. Cerita-cerita ini merupakan legenda yang beredar di masyarakat Indonesia. Fakta atau mitos dari cerita ini kalian sendiri yang bisa menilai. Namun untuk meminta sesuatu yang kalian inginkan atau bahkan pertolongan, alangkah lebih baik jika memintanya kepada Sang Pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan Allah pastinya lebih besar dibandingkan dengan apapun. Bagaimana menurut kalian? So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih telah menonton channel kita. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.